3, 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Industri? Senang sekali kembali saya Eja Aditya tentunya bisa hadir di Podcast 4.0. Sekali lagi kita informasikan bahwa Podcast 4.0 ini adalah sebagai rangkaian dari kegiatan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 dan 25 Agustus nanti. Nah, seperti biasa nih, di episode-episode yang lalu kita selalu hadirkan narasumber yang keren-keren, yang sangat luar biasa, dan begitu juga hari ini. Kali ini saya sudah ditemani oleh seseorang yang sangat spesial. Ini orang yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Tentunya hari ini kita telah kehadiran narasumber dari Pegadaian, ada Bapak Udin Salahuddin. Beliau ini adalah Chief Transformation Officer, dan yang pastinya juga beliau pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN, kemudian juga sebagai sarjana akuntansi Universitas Andalas, dan yang pastinya juga pernah menempuh pendidikan sebagai Magister Manajemen Banking and Finance di Universitas Indonesia. Wah, kalau ngomongin latar belakangnya sepertinya ini memang betul-betul orang yang expert sekali kalau ngomongin yang namanya keuangan. Jadi langsung aja kalau begitu kita akan sapa. Halo, apa kabar Pak Udin? Alhamdulillah sehat. Sobat Industri kita sebutnya nih Pak. Halo, apa kabar pagi? Iya, hari ini siap. Betul, salam kenal ya Pak ya, karena kan ada istilah tak kenal maka kenalan dong Pak. Jangan saya sebelum kenal Pak, nih katanya bahaya. Tapi hari ini kalau ngomongin yang namanya kenalan nih Pak, kita kan pengen kenalan banget sama yang namanya Pegadaian. Pegadaian ini adalah sebuah perusahaan yang tentunya sudah hadir sejak dulu. Nah, ini mungkin buat sobat industri yang belum tahu, berbicara tentang transformasi digital atau juga berbicara tentang industri 4.0, tentunya Pegadaian ini adalah institusi non-manufacturing yang pertama yang mendapatkan sertifikasi 4.0 dari Kementerian Perindustrian. Nah, tapi mungkin untuk lebih jelasnya kita nanya dulu deh nih, Pak Udin, kalau berbicara tentang Pegadaian yang kita telah tahu bersama bahwa Pegadaian ini hadir sejak lama untuk Indonesia, boleh nggak Pak sedikit dijelaskan sebetulnya perjalanan atau transformasinya itu seperti apa sih sampai akhirnya Pegadaian ini ada di titik ini? Betul. Mbak Anggi dan Sobat Industri yang hadir hari ini, bicara transformasi Pegadaian memang tidak terlepas dari sejarah Pegadaian itu sendiri. Betul kata Mbak Anggi, Pegadaian itu sudah sangat lama berada di Indonesia ini, kan sejak zaman Hindia Belanda. Wow. Kalau kita mendeklar memang 1901 itulah lahirnya Pegadaian. Tapi jauh sebelum itu, 1746 Pegadaian itu sudah ada. Praktek gadai ini sudah ada, zaman Bapak Lening, VOC-nya Belanda sana itu. Kemudian 1901, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Pegadaian pertama dan monopoli milik pemerintah di Sukabumi. Maka sejak saat itu sampai 1945 merdeka, kita nasionalisasi. Nah, dari situ Pegadaian itu mendapatkan tugas dari pemerintah untuk public service sampai dengan tahun sebelum 90, dan bentuknya masih perusahaan jawatan. Dengan perusahaan jawatan itu Pegadaian itu hanya melayani saja public service. Maka budaya melayaninya ada datang layani, tidak datang ya tidak dilayani, tidak dijemput lah. Namun demikian sejak 1990 kita berubah menjadi Perum, maka ada tugas lagi selain public service menjadi profit oriented. Nah, dari situ kita bertransformasi, berubah bentuk badan hukumnya, kemudian penugasannya juga sudah berubah, maka bertransform lagi menjadi laba. Dari situlah bahwa kita membutuhkan perubahan budaya saat itu. Andaikan mencari laba dengan duduk manis saja akan dapat laba itu. Maka mulai di situ kita mencanangkan namanya transformasi budaya. Sebelum kita bicara digital, kita yang pertama kali transform ke budaya. Karena alangkah beratnya manakala kita mau nyari laba, tapi hanya duduk manis saja para pegawai kita untuk melayani. Maka perlu dilakukan perubahan budaya layanan, service excellence.
maka service excellence kita ciptakan di sana. Kita klaim, kita mention budaya namanya INTAN, inovasi, nilai moral tinggi, terampil, adil layanan, nuansa citra. Jadi ada di depan dimulai dengan inovatif, yang terakhir kelima dengan nuansa citra. Ini penting banget yang pertama dan terakhir. Inovatif itu kita harapkan pegawai berinovasi terhadap produk-produknya. Maka tidak hanya Gadai kita nanti berbisnis, karena pada masanya Gadai bisa saja ada kompetitor yang lain, kita butuh kompetensi itu yang lain. Kita terkait itu berubah budaya itu. Kemudian ada nuansa citra, ini adalah warisan budaya, warisan dari Belanda yang memang jelek untuk Pegadaian. Karena apa? Citranya buruk. Pegadaian itu kumuh, Pegadaian untuk orang miskin, karena dulu Belanda yang dibuat orang Indonesia yang miskin, orang kecil. Padahal masa sekarang Pegadaian itu bisa dibutuhkan oleh siapa saja. Maka dengan inovatif tadi dan perbaikan citra perusahaan, kita melakukan transformasi budaya. Kemudian bisnisnya kita transform lagi. Jadi tidak hanya kita kalau datang ke Pegadaian sekarang tidak hanya Gadai, non Gadai pun ada. Jadi kalau Gadai itu minjam barang, punya barang dimasukkan ke Pegadaian, barangnya dimasukkan, pencairan kreditnya. Berikutnya dengan inovasi yang tinggi, service excellent yang baik, citranya kita perbaiki, maka kita mendirikan produk-produk non Gadai. Apa itu? Datang ke Pegadaian, barangnya tidak perlu disimpan. Kalau punya kendaraan, PPKB-nya saja. Kalau punya sertifikatnya saja. Tidak perlu rumahnya dibawa Pegadaian. Itu sah ngangkat. Mulai itu tahun 2000. Jadi dengan Peru, terakhir lagi kita jadikan perusahaan PT, kon terbatas, supaya citranya semakin meningkat. Tapi itu semua dilakukan dengan platform transformasi yang jelas. Maka kita mencanangkan transformasi di era 3.4.0, kita melakukan integrasi online seluruh outlet kita, di mana kita mempunyai saat itu 5.000 outlet, lebih 5.000 outlet yang tadinya terdistribusi masing-masing, maka menjadi online. Karena saat industri 3.0 komputerisasi menjadi hype saat itu, dan bisnis memerlukan itu untuk kepentingan layanan Pegadaian, service excellent tadi, maka kita lakukan integrasi secara online. Tahun berikutnya, di mana industri 4.0 sudah masuk internet, kita juga mentransform bisnisnya dengan digitalisasi. Karena kita meyakini ke depan sampai dengan tahun 2024 lah, 2019 sampai 2024, kita meyakini bahwa digital akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan ini, konsumennya, perusahaannya. Maka kita meyakini itu digital, kita yakini dapat mengefisiensikan proses bisnis. Digital juga dapat mengencourage model-model bisnis baru, menciptakan model bisnis baru, sehingga apabila kita masuk ke dalam dunia digital ini, maka nilai-nilai baru akan dihasilkan oleh perusahaan. Dan sampai saat ini, syukur alhamdulillah, kita sudah melakukan transformasi dengan kinerja yang sangat baik. Saat ini aset Pegadaian sudah sampai dengan 60 triliun, laba udah rata-rata di atas 3 triliun, dan sumbangan untuk dividen kita kepada perusahaan, kepada negara pun sudah di atas 1 triliun. Artinya ada pencapaian yang sangat baik, dan ini dilakukan karena ada transformasi yang berkelanjutan. Kinerja yang besar ini bagi kita merupakan tidak menjadikan terlena, tapi justru kita sadar betul di luar sana akan ada disruption yang mengganggu bisnis ini. Maka sebelum terdisrupt, kita akan berinovasi terus. Bahkan kalau kita bisa mendisrupt bisnis-bisnis yang kurang efisien, mendisrupt kompetitor-kompetitor kita, sehingga Pegadaian kita harapkan memang ke depan tetap sustain
di ranah industri pegadaian. Mungkin itu sekilas gambaran tentang perjalanan transformasi pegadaian saat ini. Oke, nah ini yang paling menarik sekali tentunya kita harus tahu nih Sobat Industri. Kalau mau ngomong nih Pak Udin, kalau berbicara tentang transformasi, kenapa sih Pegadaian ini harus bertransformasi? Ya. Apa pentingnya? Tadi banyak contoh bahwa perusahaan-perusahaan yang percaya akan kehebatan, tapi tidak percaya kepada perbaikan yang terus-menerus, banyak yang tergusur, banyak yang terdisrupt, Betul. banyak rest in peace, banyak yang tamat riwayatnya. Contoh-contoh buruk di luar sana menginspirasi perusahaan. Contoh terbaik juga menginspirasi perusahaan. Karena di tahun itu globalisasi menjadi begitu hype-nya sehingga informasi itu begitu masuk kepada korporat ini. Contoh saja misalnya kita tidak menyangka contoh-contoh klasik dulu misalnya seperti BlackBerry, kemudian Nokia, kemudian ada lagi Kodak yang parah lagi. Kodak contoh klasik yang bagi kita sangat konyol, tetapi tidak mau masuk ke konyolan itu. Digital kamera pertama kali yang menemukan adalah Kodak. Kodak tadi percaya akan kehebatan saat itu karena dia adalah pemimpin pasar. Dia tidak gunakan temuan itu, dia tidak gunakan inovasi itu, malah digunakan oleh kompetitornya. Dan konyolnya lagi, dia mempengaruhi kompetitor, jangan pakai digital kamera yang paling baik, yang negatif ini. Pada akhirnya sekarang sampai dengan saat sekarang digital kamera lah yang menguasai pasar. Kemudian Gokar yang mendisrupt bisnis pertaksian, di mana dia bisa berusaha taksi tetapi tidak punya armada, tidak punya pangkalan, tidak punya parkir, hanya punya platform bisa menyaingi bisnis taksi yang ada. Menyingkirkan ya. Untung saja saat itu Bluebird pun berkolaborasi, tidak melawannya, sehingga kalau kita pilih Gokar bisa masuk ke Bluebird, bisa banyak hal seperti itu disruption, maka kita tidak mau terdisrupt, maka kita melakukan transform secara terus-menerus, secara berkelanjutan, dan kita menyadari tidak perlu sakit dulu untuk bertransformasi, karena banyak contoh perusahaan-perusahaan yang sakit bertransformasi sangat berat sekali. Jadi itulah yang mengilhami, salah satunya mengilhami satu tadi disruption kondisi gitu, disruption, dari kita belajar di situ, maka sebelum terdisrupt kita akan melakukan inovasi, melakukan improvement di segala bidang ya. Kemudian kita perhatikan juga dari sekarang ke depan kita udah prediksi perilaku customer akan berubah dan sudah mulai berubah. Sepertinya sudah berubah ya Pak ya. Sekarang mah udah semuanya serba digital. Dari tempat melakukan ini, iya, betul. Maka Pegadaian terilhami untuk berinovasi sehingga menjiwai proses transformasinya. Tidak lagi channel fisik, maka kita perlu produk-produk yang berbasis digital sehingga si nasabah tidak perlu datang lagi ke Pegadaian. Sebagai contoh kita bikin namanya produk Gadai Express, sudah dalam sudah kita buat, di mana nasabah Bapak Ibu sahabat Sobat Industri dan Mbak Anggi nanti kalau Gadai tinggal membuka Pegadaian digital, di situ ada menu Gadai Express. Kita sudah berkolaborasi Mbak Anggi dan Sobat Industri dengan Gojek. Maka dari situ nanti Gojek akan menjemput barangnya di tempat Bapak Ibu Sobat Industri dan Mbak Anggi. Dia akan membawa ke cabang Pegadaian, ditaksir. Kalau perlu, kalau Mbak Anggi yang datang lihat fotonya, maka sekalian Mbak Angginya ditaksir juga. Bahaya itu Pak ya. Boleh. Soalnya takut nanti dilelang kan repot kalau nanti. Kalau Mbak Anggi yang dilelang, saya pertama kali yang membeli Mbak Anggi. Jadi nanti barang yang ditaksir oleh penaksir akan diinfokan kepada Mbak Anggi atau Sobat Industri yang melakukan Gadai. Tempat pinjamannya misalnya 10 juta, 100 juta, 200 juta, 1 miliar pun ada. Nanti maka
jika approve Mbak Anggi dan Sobat Industri terkait prosesnya, terkait besarannya, maka tinggal nanti uang akan ditransfer ke rekening nasabah Pegadaian atau Sobat Industri dan Mbak Anggi yang melakukan transaksi. Luar biasa sekali. Jika teman-teman Wow, ada yang ini malas benar. juga datang Pegadaian, silahkan buka portal Pegadaian, Iya. pinjaman.pegadaian.co.id, masuk lewat sana. Aha. Atau kalau mau beli motor susah malas datang Pegadaian, buka beli-beli, di situ ada juga, buka link aja di situ juga ada. Jadi buka omni channel. Wow. Itu karena tadi perilaku customer sudah berubah. Yes, Jadi betul. preferensinya sudah berubah. Maka Pegadaian pun harus berubah diri karena Pegadaian ada karena customer. Maka akan kita manjakan customer. Betul. Maka perlu transformasi. Luar biasa. Yang ketiga mungkin Waduh. terkait yang ketiga tadi udah perilaku customer, kemudian apa namanya, kita juga menyadari adanya kompetitor. Betul. Kompetitor Pegadaian, kalau sesama Pegadaian, sesama Gadai, kita yang terbesar lah. Mbak Anggi kalau buka coba nanti di situ situs OJK ada namanya Industri Pergadaian. Maka kalau dibuka di situ, yang keluar adalah PT Pegadaian yang terbesar. 99% market share-nya Pegadaian. Betul Kalau disebut sekali. Industri Pergadaian ya PT Pegadaian. Maka kalau kita Betul. berkaca di situ, kita akan merasa besar, akan merasa hebat. Padahal di luar sana banyak kompetitor kita. Sebagai kompetitor Pegadaian, karena tidak perusahaannya tapi produknya, super mikro. Belum lagi tadi Pegadaian Syariah, itu juga kompetitornya, udah mulai besar. Kemudian bagus yang Pegadaian swasta. Maka dari ketiga hal tersebut itu melatar belakangi kenapa Pegadaian itu harus bertransformasi. Disruption yang kita pantau banyak yang tergusur, dokter terdisrupt, perilaku customer yang berubah, kompetitor sudah mulai banyak, maka tidak ada kata lain supaya sustain bertransform di segala bidang, baik bisnis maupun non bisnis dan budayanya. Mungkin itu. Luar biasa. Baik, Pak Udin, ini menarik sekali. Sepertinya sebetulnya dengan pertanyaan tadi hampir menjawab semua, tapi ini yang paling menarik nih Pak. Berbicara tentang transformasi digital, berbicara tentang sebuah perubahan. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Udin bahwa memang kita harus berani berubah. Bisa dilihat contohnya beberapa perusahaan besar yang finally akhirnya hancur gara-gara tidak mau mengikuti perubahan zaman ya Pak Udin ya. Nah, tapi kalau ngomongin yang namanya transformasi nih Pak, kasih bocoran dong kira-kira nih sudah sejauh mana sih transformasi digital yang dilakukan oleh Pegadaian sendiri? Untuk menjawab ini memang di Pegadaian itu sangat terstruktur dan sistematik karena kita mempunyai blueprint transformasi atau blue book transformasinya. Jadi transformasi kita itu sebagai bagian dari corporate plan atau rencana jangka panjang, kita mempunyai blue book transformasi sebagai panduan dan arah mengeksekusi semua program transformasi. Di dalam program transformasi kita mempunyai roadmap atau sprint lah, tiga sprint. Sekarang itu tahapan enable itu tahun 2020 sampai 2021. Kemudian elevate 2022 sampai 2023, excellent-nya sampai dengan 2024. Ini adalah fase transformasi yang kedua sebetulnya. Pertamanya kita udah lawan. Kedua ini, yang terakhir ini adalah ada triple sprint atau tiga roadmap, tiga tahap. Nah, sampai mana sekarang? Kita sudah menyelesaikan masa enable. Enable itu kita sudah mentransformasi di bisnis ini kita sudah mentransformasi layanannya dari manis sampai jemput bola. Maka di cabang Pegadaian itu kalau dulu tadi seperti saya sampaikan kita hanya duduk manis saja melayani, sekarang sudah punya kita sales profesional untuk menggrab nasabah-nasabah di luar sana. Kemudian juga nasabah internal juga kita call, kita panggil, kita bujuk, kita ajak untuk berasal dari Pegadaian. Itu juga bentuk transformasinya. Kemudian kita juga punya marketing eksekutif untuk sekarang marketing officer untuk menggrab nasabah-nasabah di instansi-instansi. Nah itu kita bentuk dari transformasi dulu sampai situ kita melakukan. Dan outletnya supaya menarik kita sudah standarisasi
Kalau Mbak Anggi dan Sobat Industri lihat sekarang main ke Keramat, main ke Pasar Rumput, main ke Senen, abangnya sudah layaknya hotel saja kita masuk, udah ada ACP bentuknya sudah hijau yang dan metalik, udah kita ini, itulah bentuk transformasi layanannya. Kemudian jaringan tadi saya sampaikan dari satu channel menjadi berbagai banyak channel, dan produknya sudah kita diversifikasi dan inovasi. Tadi sudah ada Gadai Express yang saya jelaskan tadi. Itu yang paling menarik ya Pak. Efek itu sesuatu yang mewah, kayaknya dari dulu Pegadaian ini nggak mungkin lah mikirin saham gitu. Udah di saham kan. Iya betul. Kalau di sekuritas ada repo, di Pegadaian ada Gadai Efek. Saham dengan LQ 45-nya silakan datang ke Pegadaian. Sudah bisa bertransaksi di Pegadaian, digitalisasi, udah dilaksanakan di situ. Jadi prosesnya. Tadi marketing saya yang tadi saya sampaikan sudah mengunggah aplikasi berbasis digital. Nasabahnya siapa, tempatnya di mana, rumahnya di mana, hobinya apa, nasabah ini sudah terprofiling. Jadi ada hotline istilahnya. Hotline yang hot ini tidak hanya Bang, itu juga hot kan itu. Jadi udah tinggal pukul dan tinggal tawar-tawarkan aja. Mereka sudah tahu, oh Mbak Anggi ini sukanya menabung emas karena uangnya banyak, gajinya besar. Kalau bayar air tidak pernah jatuh tempo, kalau bayar listrik juga nggak pernah nunggak, sering main di multimedia, di medsos gini. Oh ini adalah profil-profil yang memang suka menabung emas. Marketing saya. Jadi marketing saya pun dengan digitalisasi ini begitu mudah dia mengeksekusi, mempermudah dia, mengefisiensikan proses dia. Kalau dulu dia harus nyari dulu nasabah-nasabah siapa, nanti dia gedor-gedor pintunya untuk menawarkan, sekarang sudah nggak perlu lagi. Jadi sudah ada lead yang berbentuk sudah ada profiling nasabahnya, di tempatnya di mana, produknya maunya apa kira-kira, udah kita machine learning kita sudah menimbulkan profiling itu. Ya? Kemudian channel-channel kita pun sudah dibuka digital. Dulu nggak punya ada, sekarang tadi saya sebutkan pinjaman.pegadaian.id. Dengan Grab Kios, kalau buka Grab Kios, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di situ. Link aja, beli-beli, Tokopedia, Bukalapak, itu adalah partner-partner kita. Kita membuka diri untuk berkolaborasi, dan Sobat Industri, jika mau host-to-host dengan Pegadaian, kita open. Kalau mau datang ke Pegadaian, mau butuh pembiayaan, datang ke Pegadaian. Mau butuh investasi di Pegadaian, datang juga ke Pegadaian. Kalau mau bertransaksi, dipercepat pun seperti kita punya, remittance punya. Kemudian pembayaran bisa datang ke channel-channel Pegadaian, bayar listrik, bayar air, bayar telepon bisa dilakukan. Judulnya saja Pegadaian, tapi bisnisnya ada non-gadai. Begitulah pencapaian bisnis ini, sehingga tadi produk yang dulunya satu sudah menjadi lebih banyak. Jaringan yang tadinya satu sudah bisa diakses di mana-mana. Layanan-layanan yang tadinya bersifat manual sudah bersifat digitalisasi. Karena tadi kita meyakini digitalisasi bisa mengefisiensikan proses, digitalisasi bisa menciptakan model bisnis baru. Betul sekali, luar biasa ya. Oke, Pak Udin, ini menarik sekali. Jadi sekarang Sobat Industri pada tahu ya bahwa sebetulnya lini dari Pegadaian ini sendiri banyak sekarang, bukan hanya untuk gadai. Jadi mungkin wajah Pegadaian zaman dulu mungkin hanya untuk menggadaikan emas, tapi zaman sekarang seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Udin bahwa Pegadaian sudah bertransformasi menjadi lebih besar, lebih banyak channel-channel yang bisa digarap, dari mulai tadi ya, bukan hanya tapi juga bisa bayar listrik, bisa bayar ledeng. Betapa besar transformasi yang sudah dilakukan oleh Pegadaian, dan tadi juga sudah dijelaskan sejauh mana transformasinya. Nah, kalau fokusnya sendiri, sebetulnya fokus dari transformasi Pegadaian saat ini tuh apa sih Pak Udin? Kalau boleh tahu. Pegadaian ini pada prinsipnya adalah ujung-ujungnya adalah ada namanya value business. Apa itu Pak value-nya? Value-nya fokus ke value itu bagian dari fokus dari perusahaan ini. Karena digitalisasi tadi harus bisa mempercepat proses bisnisnya, sehingga mempersingkat time to marketnya dipersingkat,
Contoh, kalau dulu saya menyalurkan kredit non-gadai, itu bisa seminggu sampai 10 hari. Non-gadai itu. Kalau Bapak, Prosesnya. Ibu, Sobat Industri, dan Pak Anggi punya BPKB, punya usaha, datang ke Pegadaian, Yes. dengan agunan BPKB-nya, ditaruh di tempat, motor dan mobilnya silahkan dibawa, itu dulu 7 sampai 10 hari. Time to market-nya itu Kalau 10 hari. sekarang, Pak? Sekarang 3 hari aja paling lama. Wow, Dengan ekspres ya? syarat dokumen udah lengkap. 7 sampai 10 hari. Oke. Sekarang dengan digitalisasi, kita punya alternatif, punya scoring yang terdigitalisasi, kemudian kita punya hot lead terhadap data customer-nya, maka itu bisa kita potong menjadi paling lama 3 hari. Relatif rata-rata 3 hari, 1-2 hari udah biasa, udah sering gitu kan. Artinya fokus kita adalah menciptakan value added di bisnis ini, yaitu tadi mempersingkat time to market atas bisnis-bisnis yang ada sekarang. Kemudian kedua, menciptakan fokus kepada bisnis-bisnis yang memang baru bagi nasabah sesuai dengan need and want-nya nasabah tadi. Karena kita sadar betul ada perilaku customer yang berubah ini. Maka kita fokus ke sana. Sebetulnya masyarakat kita maunya apa sih? Maunya yang fleksibel, bunganya murah, katanya sewa modal kalau bentar ya. Ada, kita bisa kasih tarif khusus. Oh, nggak mau, malas bergerak dari Pegadaian, saya mau di rumah aja. Ada gadai ekstra. Kita akan fokus di situ. Jadi akan memanjakan customer ini dengan di belakang itu supportingnya dari keuangannya sudah akan kita percepat penyelesaian laporan keuangan. Dari SDM, Zoom Talent, kita menciptakan talent-talent terbaik agar bisa mensupport proses transformasi bisnisnya itu. Kemudian dari Gen Z, teknologi, kita udah benar-benar teknologi terkini. Dari budayanya, kita transform budayanya sekarang menjadi lebih budaya digital. Jadi fokusnya memang menciptakan value yang baik dari bisnis ini dan didukung oleh tadi proses-proses yang lain. Mungkin itu. Oke, nah tapi itu tadi memang luar biasa sekali ya Pak. Tapi aku mau sedikit dong Pak, bahas tentang kalau untuk fokus transformasi sendiri, apakah ada program gitu Pak khusus seperti UMKM, mungkin untuk seperti usaha-usaha mikro kecil gitu Pak. Apakah ada beberapa program khusus gitu yang dilakukan oleh Pegadaian yang memang dikhususkan untuk para pebisnis kecil ya seperti saya gitu Pak, misalkan pebisnis seblak, pebisnis kue apa gitu. Iya. Di Pegadaian sih untuk transformasi bisnis ya, sebenarnya kan customer ini kan tentu bisnis ya. Karena di Pegadaian itu transformasi sebenarnya ada transformasi budaya, ada transformasi digital. Digital ini transformasi digital terhadap bisnisnya dan terhadap supporting bisnisnya. Terhadap bisnisnya, kita melakukan transformasi layanan tadi dari duduk manis jemput bola. Di Pegadaian dari duduk manis sampai 100 tahun. Perubahannya jadi supaya jemput keluar sana, sekarang sudah tidak monopoli lagi. Kita akan compete dengan perusahaan-perusahaan lainnya dan produk-produk lainnya. Karena produk-produk lainnya pun sama target marketnya dengan Pegadaian. Dari jaringannya, kita juga dari satu channel menjadi omni channel. Dari produknya pun, dari produk yang satu menjadi produk yang banyak. Yang sesuai dengan. Nah, di Pegadaian, kita punya strategi transformasi Go Farther. Go Farther itu, jadi kalau kita punya namanya G-Star Plus strateginya, G-Star Plus. G-Star Plus ini ada Grow Core, jadi menumbuhkan bisnis intinya strateginya. Transform bisnis inti supaya lebih besar lagi di Grow Core. Ada banyak inisiatif di sana, prinsipnya semua yang berkait, termasuk tadi Gadai Express itu di sana. Ada lagi Go Farther, memperluas outreach-nya. Outreach-nya siapa? Nasabah mikro ini. Jadi produk-produk apa yang mensupport ini di Go Farther dan ada lagi Grade New menciptakan bisnis baru 3. Groom Talent untuk SDM-nya. Gen Z teknologi berarti strateginya kita untuk transformasi menggunakan update teknologi yang terkini dan menjangkau masa depan. Terakhir Good Governance and Culture. Jadi culture-nya harus diubah. Nah, terkait dengan mikro tadi, ada dalam konteks kita terkait dengan produk
mikro. Jadi kita Nah, apa itu, Pak? menciptakan banyak produk tadi, mempercepat proses bisnis tadi, udah satu hal supaya tadi mikro itu tadi yang untuk mikro-mikro yang tadi kredit BPKB itu sebenarnya mikro juga. Ada lagi yang apa namanya super mikro. Oh, Nah, ada ya, kita Pak ya? sekarang ikut produk namanya Kurs Syariah. Oh, Yang ada. syariah. Oke, itu Jadi gimana Kurs Syariah ini untuk Oke. pinjaman 10 juta ke bawah. 10 juta ke bawah, 10 juta ke bawah. Jadi kita apa namanya menyalurkan kredit dengan skim syariah 10 juta ke bawah tanpa agunan. Sudah kita launching di bulan Juli ini kemarin. Itu untuk mikro, super mikro malah. Super mikro, oke. Lewat modalnya 6%. Kemudian digital lending. Digital lending itu para UMKM penjual seblak. Penjual apa lagi sebut sama Bapak? Penjual atau para telur gulung gitu. Pemulung, ya, pemulung ada lagi berapa desa. Telur gulung maksudnya Pak, bukan pemulung. Jadi kalau punya invoice, Bapak Ibu sekalian, ada CV atau namanya lah ya, ada namanya silakan. Itu kwitansinya, invoice-nya bisa diajukan kepada digital lending dengan jangka waktu pinjaman minimal 15 hari. Invoice tagihannya itu bisa. Jadi para supply chain-nya, Sobat Putri atau Mbak Anggi, kalau misalnya punya tagihan kepada sebuah perusahaan, maka invoice-nya itu bisa diagunkan ke Pegadaian. Oke, ini menarik sekali ya. Jujur aku baru tahu dan jujur ini menarik sekali dan sudah pasti bisa mengatasi masalah para tanpa masalah, sudah jelas ya. Nah, itu kan tadi kita ngomongin yang namanya fokusnya Pak. Tapi kalau ngomongin yang namanya transformasi digital, di balik perubahan transformasi digital yang sangat luar biasa yang ada di Pegadaian nih Pak, ya saya mau tanya, apakah menurut Bapak perubahan atau transformasi yang dilakukan oleh Pegadaian ini sudah ada di jalur yang tepat begitu Pak? Betul. Sekarang ini memang kita sudah pada jalur yang tepat dan jalur itu memang kita jaga agar tepat. Karena tadi roadmap-nya sudah kita susun, strateginya sudah kita jalankan. Maka di jalur yang pertama di tahap enable kita sebutkan. Enable itu tahap kita memang membangun dengan sumber daya yang ada, produk dan layanan yang sifatnya breakthrough untuk proses transformasi ini. Breakthrough itu produk-produk yang memang akan kita bisa estimasi nilainya tahun-tahun berapa akan menghasilkan, kemudian akan kita launching dia di tahap pertengahan masa transformasi, dan itu sudah kita buat. Dan sekarang tadi yang seperti saya sebutkan Gadai Express, kemudian digital lending, itu udah kita piloting dari tahap awal ini, tahap enable ini. Enable itu dari tahun 2020-2021, maka tahun 2022-2023 saatnya menggrowthkan bisnis ini. Mengaplikasikan. Sehingga tadi sasaran transformasi untuk mempersingkat time to market produk-produk ini ke Pegadaian, proses bisnisnya akan value yang baik bagi nasabahnya, bisa memenuhi ekspektasi customer-nya, itu saat ini kita launching. Jadi sangat tepat sekali transformasi sudah berjalan, dan sepanjang perjalanan kemarin piloting, hasil dari transformasi ini kami berusaha informasikan bahwa kita sudah 16% menyumbang terhadap omset yang ada di Pegadaian sekarang ini. Artinya jalurnya sudah tepat, sudah kita ukur MVP-nya, minimum viable produknya sudah masuk di sini, udah 16%, di atas 10% proses dampak proses transformasi ini, dan kita harapkan itulah yang akan menjadi semakin besar kembali, dan pada akhirnya di masa akhir transformasi dan transformasi ke depan menjadi tulang punggung penyangga bisnis Pegadaian, sehingga Pegadaian kinerjanya akan selalu terjaga sepanjang masa. Waduh, sepanjang masa sudah pasti ya. Tapi berbicara tentang karena kalau ngomongin yang namanya sepanjang masa sudah pasti ya, karena Pegadaian sudah terbukti gitu, ada sejak lama ya, sampai detik ini pun masih menjadi
Wow, jadi wajar sekali kalau misalkan Pegadaian ini memiliki misi yaitu adalah the most valuable financial company. Jadi mungkin sobat industri harus tahu bahwa Pegadaian ini adalah agent inklusi keuangan pilihan utama masyarakat Indonesia. Wow. Nah, ini Pak kalau ngomongin namanya transformasi digital, kalau ya sudah jelas lah seperti yang tadi Pak Udin sampaikan, memang perubahannya sudah bisa terlihat dengan nyata. Bukan hanya terlihat, tapi juga sudah jelas bisa kita nikmati bersama. Nah, kalau ngomongin tantangan, apakah tantangan terbesar dari sebuah transformasi digital menghadapi industri 4.0 ini, Ya, Pak? berbeda mungkin Pegadaian yang sudah 121 tahun ini dengan kinerja yang selalu baik. Ya. Kenapa selalu baik? Saya masih ingat di tahun 95 saya masuk Pegadaian. Pegadaian baru 75 miliar. 5 miliar Oke. laba setahun, Mbak. Sobat-sobat industri 75 Oke. miliar. Kalau sekarang berarti sudah sudah? mencapai 3,1 triliun. Oh my God, jauh sekali. Biasa Oke. perjalanan. Mhm. Ya. Mhm. Untuk itu perusahaan ini adalah hebat dan sehat. Maka Yes. bertransformasi dalam keadaan yang sehat jarang contohnya. Yang lebih terlihat oleh kita adalah bagaimana perusahaan terpuruk kemudian bertransform menjadi baik. Menjadi dari buruk Yes. menjadi baik, terpuruk menjadi melesat gitu kan. Kita justru sadar betul supaya tidak mau mengalami fase itu, pengen tetap terjaga dan growth, maka harus bertransform. Ada seninya juga bertransformasi dalam keadaan sehat. Apa tantangannya Apa itu? itu, Pak? Challenge, Tantangannya apa sih, internal Pak? challenge. Internal challenge itu adalah comfort zone. Comfort zone, Itu oke. berat banget. Kalau kita Siap. mengadakan ngapain, ini cuma ngapain, ini ngomong transformasi, ulang kita nggak ada apa-apa, kok cari-cari kerja aja. Iya, sudah di zona Itu nyaman zonanya. ya, Pak? Apalagi diajak main digital. Apa pula ini, padahal yang begini aja udah enak kok, nggak ada masalah kok. Gitu. Padahal mereka nggak tahu, kita sadarkan betul tadi. Disruption di luar Betul. sana. Oke, jadi intinya sebetulnya Ajak. internal Lalu internalnya sendiri menjadi salah satu tantangan ya, Pak betul. ya. Kedua, Kedua, external challenge-nya apa? Ya regulasi. Karena begitu kita berinovasi kita dibatasi. Maka yes. jadi seni juga sebetulnya. Sebagai tantangan juga sebagai opportunity gitu. Jadi apa namanya, dengan batasan-batasan tertentu kita akan lebih mencoba berkreasinya lebih kuat lagi gitu. Memang dengan private bedanya adalah mereka dengan bebasnya bisa melakukan apa saja kan. Yes, Justru itu betul. menjadi tantangan tersendiri juga, sehingga di luar sana startup bisa mendisrupt bisnis ini dengan gampangnya kan, karena dia tidak dibatasi oleh hal yang mengaturnya, sedangkan kita diatur bahwa Pegadaian berbisnis, gadai dan fidusia, di luar itu ya. Oke. Maka itu satu tantangan. Jadi Tapi itu juga sebagai satu opportunity yang baik. Pegadaian merasa tertantang jiwanya untuk melakukan inovasi-inovasi dengan rel yang ada gitu. Itu juga seperti yang itu sih. yes. Itu salah satu Yang paling tantangannya. tetap Jadi internal menarik challenge. ini ya. Tapi Internal. kita sudah Nah, itu melalui dia tapi ternyata. tetap juga masih improvement terus. Mindset digitalnya kita Betul. ada untuk menggunakan digital ini supaya lebih cepat, lebih mudah. Bagi kalangan kolonial itu menjadi lebih sulit. Tapi sebetulnya lebih sulit itu karena mindsetnya saja. Begitu dia nyebut, oh enak ya, oh gampang ya. Nah, itu dia. Itu dari cerita tersendiri sebetulnya. Tapi ya, kita punya peran change management. Manakala semua project-project kita yang menyangkut people, baik internal people maupun people customer, itu change management akan selalu menyertai program itu. Agar tadi shifting dari proses transformasi proses ini menjadi smooth dan bisa dibuy-in oleh mereka akan menyadari betul-betul aware betul bahwa ini memudahkan dia, sehingga dia mempunyai rasa keinginan untuk menggunakannya.
Nah itu udah kita tentukan orang change management yang mengatur programnya. Oke, siap. Jadi ini menarik sekali. Sobat industri sekarang pada tahu ya bahwa tantangan tersulit dari sebuah transformasi itu adalah internal challenge atau comfort zone tadi yang disampaikan oleh Pak Udin ya. Pak, ya sudah Pak, singkat saja nih. Boleh nggak sedikit dibocorin? Kira-kira nih transformasi terdekat yang akan dilakukan oleh Pegadaian Ya, apa nih Pak? tadi seperti saya sampaikan bahwa Pegadaian ini pada prinsipnya saat ini digital transformation memang konsisten akan kita lakukan karena kita memandang di masa depan digital ini adalah akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat di mana masyarakat itu konsumen pegadaian atau calon pegadaian. Maka proses-proses digitalisasi untuk memenuhi ekspektasi pelanggannya, calon pelanggannya akan kita buat. Yang baru meluncur kemarin dengan KUR syariah, pinjaman KUR berbasis murah dan tanpa agunan, itu saya bocorkan kita akan menyalurkan 5,9 triliun dan kalau ada saudaranya, ada temannya, dan Pegadaian tidak hanya di bank, Pegadaian sudah menyalurkan tapi dengan berbasis syariah, kredit 10 juta ke bawah dengan sewa modal 6%. Luar biasa. Jadi siap-siap nih. Kita besarkan betul akan kita besarkan. Jadi memang itu yang mau kita. Dan kemudian proses tabungan emas ini udah dibuka di mana-mana, akan kita besarkan dengan berbagai macam diskon dan programnya, program salesnya, tabungan emas, dan ketiganya cicil emas. Cicil emas ini ada satu produk transformasi di Pegadaian yang kita berikan kepada masyarakat yang ingin berinvestasi tapi tidak bisa membeli langsung, dapat mencicil emas di Pegadaian dengan skim yang menarik, kemudian bunga sewa modal kalau disebut Pegadaian juga sangat menarik dan memudahkan bagi para calon nasabah kita. Nah, maka bagi Pak Anggi yang saudaranya punya, silakan, apalagi sudah kenal saya, bisa dapat diskon lagi dari saya Pak. Luar biasa sekali. Kalau ini benar. Pegadaian tidak perlu datang ke cabang fisik kalau malas, silakan buka marketplace yang ada di Indonesia. Aplikasi ya. Sudah ada menu tabungan emas di sana. Luar biasa. Di sana silakan join di situ, bertransaksilah di Pegadaian, nikmatin digitalisasinya. Nikmatin industri 4.0 ini, mari kita hidupkan industri 4.0 dengan kita bertransaksi secara digital di Pegadaian. Yes, baik. Ini menarik sekali. Sepertinya ini juga menjadi salah satu kata-kata motivasi dan kata-kata yang sangat luar biasa untuk para sobat industri ya. Jadi sekarang sobat industri tadi baru saja dibocorkan beberapa transformasi digital yang sesaat lagi akan segera diluncurkan tuh tadi tuh nih. Pokoknya buat yang butuh bantuan dana, siap-siap nih. Pokoknya langsung aja butuh informasi terkait tentang Pegadaian, bisa download aplikasinya, yaitu adalah Pegadaian apa namanya? Digital. Apa, Punten? Yes, Pegadaian Digital ya. Jadi di situ semua. Oke, itu bisa langsung saja download aplikasinya. Semua yang kita butuhkan sobat industri itu bisa Anda lakukan. Dari mulai tabungan emas ada, dari mulai pinjaman sampai ada Gadai Express yang kita kalau becek gak ada ojek. Langsung aja deh buka Pegadaian Express, Anda langsung dimanjakan dengan kurir yang akan mengambil langsung dan mentaksir langsung gadaian Anda. Oke, sepertinya waktunya juga sangat terbatas, tidak terasa tentunya ya. Kita sudah sangat luar biasa sekali, banyak perbincangan terkait tentang transformasi digital. Pesan singkat untuk seluruh sobat industri di seluruh Indonesia yang ingin bertransformasi digital. Silakan Pak. Mungkin paling menarik karena sekarang yang rame-rame biasanya kalau rayu-rayu saya itu biasanya pakai pantun. Izinkan saya mau menyampaikan pantun, Bang Gi. Cakep. Oh belum Pak, siap, boleh Pak. Silakan. Berbalas pantun bawakan besar. Cakep. Pantun dilantunkan penuh kedamaian. Cakep. 21 tahun Pegadaian, jalanan Pegadaian makin berkesan diminati pelanggan. Cakep, luar biasa. Masih ada lagi. Terakhir Mbak Gi. Boleh Pak, apa Pak? Jalan-jalan ke Pegadaian Kenari. Cakep. Paling enak sambil makan ketan. Cakep. Terima kasih perhatian sobat industri dan Mbak Anggi. Sampai jumpa di lain
kesempatan. Luar biasa sekali. Kalau Aduh. terbayang nih karena Mbak Anggi terinspirasi Mbak Anggi dulu, terbayang pantun saya akhirnya. Oh, ada. Pantun saya ciptain. Oh, langsung ini baru aja diciptain ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Aku tuh juga jadi mau ngasih pantun Pak ya. Aura kasih jatuh ke dalam buayan. Cakep. Terima Mantap dan kasih cakep. keluarga besar Pegadaian. Oke, Pak Udin, perbincangan ini sangat luar biasa sekali. Semoga kita bisa berbincang-bincang di next episode dan yang pastinya juga untuk seluruh sobat industri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment podcast 4.0 ini. Kalau begitu, Pak Udin sehat selalu dan ingat Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Salam sehat yang hadir di sore ini. Oke, terima kasih banyak. Saya Enja Aditya. Sampai jumpa. 1, 2, 3, 4.0